Cuman dengan catatan azan di tempat yang diperkirakan semuanya itu kosong, nggak ada pohon, nggak ada bangunan. Kalau orang azan dari tempat itu sejauh mana suaranya akan terdengar? Lama ada yang mengatakan 1 milan kira-kira 3 kilo, 2 kilo atau 3 kilo. Jadi kalau tempat sholat Jumat di sini, dia dari desa sebelah nggak cukup orangnya, nggak cukup 40. Cuman desa sebelahnya mengadakan. Nah lihat kedengaran kan? Kalau kedengaran wah wajib dia datang dan sholat Jumat. Bahkan dalam itu disebutkan kalau seandainya dia itu nggak sampai ke desa itu, kecuali harus pergi dari sholat subuh, dari habis sholat subuh langsung harus jalan untuk supaya sebelum sholat Jumat dia udah tiba di sana, maka wajib dilakukan itu. Lagi wajib sholat Jumat. Ini bukan jarak ya, kan, tetapi medannya mungkin yang terjal, pegunungan ataupun yang lain. Baik. Nah jadi nggak hanya di kota ini, di dalam hutan kalau ada 40 orang, walaupun rumahnya kata ulama itu berbentuk gua. Dulu orang tuh tinggalnya di gua-gua, cuma ramai. Jadi kan pemukiman di daerah tersebut, maka wajib sholat. Dan ntar bakal datang syarat itu, tidak disyaratkan sholat Jumat itu di dalam masjid, nggak ada syaratnya. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada disyaratkan di dalam masjid. Nah, gara-gara ini juga membuat orang itu banyak yang nggak paham perbedaan antara masjid, musola dan langgar. Kalau orang awam ya nggak pernah belajar begini, nyangka masjid itu ya yang sholat Jumat itu masjid. Dan pastinya besar. Kayaknya dihitung dari kapasitas. Berapa banyak dia orang. Karena masjid itu yang diwakafkan masjid. Musola langgar ya wakaf nggak wakaf. Kan kalau wakafnya musola nggak bisa diubah untuk jadi masjid dan yang lain sebagainya. Itu ketentuannya di pokok. Baik. Cuman ini dulu belum sholat Jumat namanya langgar. Udah sholat Jumat akhirnya masih masjid. Yang berubah status seperti itu. Masjid itu selalu wakaf. Nah, kalau dulu nggak diwakafin mungkin kan untuk bisa diwakafin terus asal orang masih hidup. Kalau statusnya bukan wakaf berarti hak milik ahli warisnya ya berhak untuk wakaf dan seterusnya. Anda lihat. Baik. Cuman mau kita katakan tidak ada kewajiban sholat Jumat itu di dalam masjid. Kalau kewajiban di dalam masjid, yang sholatnya melebar sampai keluar masjid berarti kan nggak sah. Kan logikanya gampangnya seperti itu. Yang sebagian tempat nggak tertampung masjid sampai keluar. Kalau di kota, alhamdulillah kelebihan masjid banyak yang kosong sekarang sholatnya. Karena banyak masjid yang baru timbul. Itu logikanya. Baik. Selanjutnya masuk ke syurut sah sholat Jumat. Kalau tadi syarat wajib ada 7, sekarang syarat sah. Syarat sah sholat secara umum ada 8 model. Ya walaupun sholat itu semua berlaku di setiap sholat, termasuk sholat jamaah. Cuman sholat jamaah ada tambahan syarat syurutul kedua, baru kita jelasin. Kemudian masuk untuk sholat Jumat ada syarat khusus untuk sholat Jumat. Ada 6 syarat tambahan syarat sah. Ini harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, karena syarat sah berarti tidak sah. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan objek tujuannya, harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada syarat sah sholat. Sebelum syarat itu terpenuhi, nggak boleh dimaksain sholat. Maksain sholat nggak sah itu sholat, karena syarat tidak terpenuhi. Tidak menutup aurat, tidak menghadap kiblat, tidak wudu, ada najis, aurat terbuka dan yang lain sebagainya. Sama ini juga. Yang pertama, antuqama fi khittatil bilad. Harus didirikan sholat Jumat itu di antara pemukiman warga. Nah syaratnya cuma ini, bukan di dalam masjid, enggak, di antara pemukiman warga.
Artinya, kalau seandainya satu daerah mereka membangun masjid mereka tidak di antara pemukiman warga, jauh di sudut desanya. Kalau orang mau keluar dari desanya, di situ ada masjid, jauh dari pemukiman warga, gak sah sholat Jumat di masjid itu. Harus di tanah kosong atau di rumah warga. Harus di khittatil bilad. Makanya ketika di Arafah Nabi gak sholat Jumat. Hajjatul Wada itu kan hari Jumat di Arafah. Arafah gak jauh ini. Nabi gak sholat Jumat karena gak ada pemukiman, gak ada. Sampai sekarang pun gak ada penduduknya di sana. Kalau yang umroh kan diajak aja safari di sana, ini loh wukuf Arafah. Ngerasa wukuf padahal nggak wukuf kan, karena bukan waktunya haji. Ada orang di situ, atau karena nggak ada pemukiman. Pemukiman dadakan kayak di Mina. Tahu-tahu pas hari Jumat kita lagi mabit di Mina. Orang pada tinggal di sana semua. Zaman sekarang enak kan mabit cuma di malam hari aja. Siang memang dia keluar kayak kemana kayak. Ya, malam yang penting nginap di sana. Cuma nginap doang, nggak ada ritual lain, kewajiban lain, ibadah lain di situ yang dibagikan. Nah kalau zaman dulu kalau sudah di Mina nggak bisa kemana-mana, jauh dari kota Mekah ke Mina. Pakai unta. Kalau zaman sekarang mah ya dekat. Jalan udah dibuat. Kalau sana kan dulu kan medannya terjal, gunungan, sulit. Jadi kalau udah nginapnya sampai 3 hari di situ. Kebetulan dapat hari Jumat. Sahabat nggak ada yang sholat Jumat di Mina itu. Padahal tenda-tenda dibangun untuk tinggal. Kan tinggal harus sampai ya. Mulai kalau musim dingin gimana kalau nggak tinggal di tenda? Pada kedinginan. Tenda dibuat. Orang banyak yang tinggal di situ. Cuman mustautin nggak ada. Nah, begitu juga di tenda-tenda pengungsian. Kayak saudara kita sekarang yang kena gempa di Cianjur, didirikan tenda-tenda darurat. Nah, wajib mereka sholat Jumat karena bukan pemukiman mereka. Kalau di sana pas di pemukiman warga, mereka ikut. Kalau terdengar suara sholat Jumat. Kalau di sana lahan kosong nggak ada orang, warga sekitar jauh dari situ. Atau dulu di situ ada rumah hancur, sekarang jadi tenda-tenda darurat semua. Walaupun harga warganya dulu masih ada di tenda itu, cuma rumahnya udah nggak ada lagi. Maka tidak diwajibkan sholat Jumat karena syarat tidak terpenuhi. Harus didirikan di antara pemukiman warga. Di antara pemukiman warga. Ini syarat dan madzhab Syafi'i. Ai tuqamu fi makanin la yajuzu fihi qasr shalah lil musafir dakhil umrani aw subah. Jadi masih tidak di area desanya, kotanya. Bukan di tempat yang terpisah dari desa dan kotanya. Apalagi tempat yang musafir itu sudah bisa jamak dan qasar sholat. Karena kalau udah jamak dan qasar sholat, kalau kita sudah melewati tapal batas desa dan kota tempat kita tinggal. Kecuali satu desa dengan desa yang lain nyatu bangunannya, nggak terpisah. Walaupun ada batas desanya, itulah yu'tabar. Desa yang nyampur, yang bersambung itu seperti satu kawasan. Jadi kita harus melewati semua desa itu yang nyampur, yang bersambung satu sama lain. Baru kita boleh jamak dan qasar. Dan masafah jarak tempuh yang harus 82 km dihitung dari desa yang terakhir, bukan dari tempat tinggal kita, bukan dari tapal batas desa kita kalau nyampur. Makanya kalau jadi nggak bisa, kalau kota nggak bisa dari RT ke RT, kecamatan, kelurahan itu nggak bisa jadi patokan. Keluar dari kecamatan Jambi Timur itu udah bersahabat, nggak masih dalam kota wilayah. Kalau Gapura selamat jalan dari kota Jambi, di sana mulai sedikit pemukiman warga. Di sana bisa memungkinkan. Atau terpisah dengan sungai. Kita gambarkan kalau orang seberang dia mau naik pesawat di airport kita, dia bisa jamak dan qasar karena
karena dia udah musafir lewat sini. Sama kalau kita udah tujuan, kalau lewat seberang itu kita tujuan mau kemana, ke Tunggal ya, lewat sana kita udah musafir. Kapal batasnya juga memang ada di sana. Man lewat sungai itu kita udah musafir. Karena sungai membelah pemukiman itu, benar-benar menjadikan dua tempat yang terpisah. Walaupun masih satu kawasan kota masalah. Karena kalau satu kawasan di Indonesia ini satu kawasan berarti kita nggak bisa jamaah dan kosar selama keliling Indonesia. Atau Asia masih satu kawasan, kemudian yang lain enggak. Jadi itu patokannya kemarin di bab sholat musafir untuk jamaah dan kosar. Kemudian syarat yang kedua, an tusalla jama'atan, harus dikerjakan secara berjamaah. Jadi kita pernah ucapkan berapa kali, sholat satu-satunya sholat yang harus dikerjakan berjamaah itu adalah sholat Jumat, karena syarat sahnya dia. Dan ini tidak terdapat di syarat sah sholat yang lain. Kalau udah kita pahami begini, jadi kalau sholat tarawih nggak sempat ke masjid, yang di rumah nggak mau ke masjid juga nggak apa-apa, cuman ya berjamaah pahalanya lebih besar, apalagi bulan Ramadan berlipat ganda pahalanya. Baik, nggak senang sama imam ini ya cari masjid yang lain lah, masjid banyak berbeda. Cuman jangan nggak senang. Baik. Salat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari, gerhana bulan kemarin, masjid kita nggak ngadakannya, ngadakan di rumah. Ada masjid ngadakan jauh cuma di sana malas, ya nggak salat ya. Gerhana bulan, gerhana matahari, tidak mesti harus jamaah. Nggak ngerti tata caranya, ya sangat gampang sekarang lah, browsing itu cari kitab, pergilah. Ada yang mau baca, paling gampang. Katakan rukun di dalam sholat itu nggak ada yang berbeda sholat apapun, kecuali sholat jenazah ada yang beda rukunnya, karena memang sholat untuk sholat yang berbeda, nggak ada rukun, nggak ada sholat. Baik. Nah, sholat Jumat harus dikerjakan secara berjamaah. Wajibul jamaah. Makanya kita awal di pembahasan sholat Jumat kemarin kita katakan pertama kali sholat Jumat dilakukan itu di Madinah, bukan di Madinah, bahkan di Kuba sebelum Madinah. Karena Madinah itu masjidnya terbangun setelah Nabi hijrah. Sahabat itu lebih dulu hijrah. Dari bulan Muharram, perjanjian Aqabah yang kedua itu disepakati di Mina, di malam hari, di tengah malam secara diam-diam. Nah, di antara poinnya itu sepakat Nabi akan hijrah ke Madinah. Dan orang Madinah siap menampung Nabi dan kaum muslimin di kota Madinah dan melindungi Nabi selama Nabi di kota Madinah. Bulan Haji, bulan Zulhijjah tanggal 12, bulan selanjutnya adalah bulan Muharram. Makanya Muharram itu ketika peringatan 1 Muharram, 10 Muharram dikaitkan dengan hijrah. Karena sahabat memulai hijrah dari bulan itu. Sahabat udah ada lebih dulu sih. Bulan Safar juga sudah lumayan banyak yang hijrah. Nabi nunggu ide, nunggu berita turun di bulan Safar, di akhir bulan Safar pada saat itu hari Rabu terakhir bulan Safar. Nabi hijrahnya buat strategi juga pada saat itu, nggak langsung jalan karena Nabi kepalanya dihargai dengan 100 ekor onta, jadi banyak yang minat untuk mengejar Nabi dari dulu. Jadi Nabi itu nggak langsung lewat jalan. Kalau Madinah seandainya jalurnya ke kanan, Nabi ke kiri dulu. Yang sampai Nabi masuk ke gua bersembunyi sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu bukan jalan-jalan asli, bukan. Untuk mengelabui kaum Quraisy. Setelah itu Nabi juga cari penunjuk jalan yang ahli untuk melewati jalan yang gak biasa dilewati. Sampai Nabi di Madinah baru tanggal 12 hari Senin. Yang pertama kali dibangun adalah Masjid Nabawi. Nah, Nabi sebelum itu Nabi melintasi daerah Kuba. Nah, di sana udah ada masjid dan udah dikerjakan sholat Jumat. Di sana lah Nabi pertama kali sholat Jumat.
Dan masjid itu dari zaman Nabi sampai ratusan tahun selanjutnya adalah pusat penyebaran Islam dari dulu sampai sekarang. Di banyak kota ilmu di Mesir, di Tarim, masjid-masjid itu tempat kajian ilmu agama dari dulu sampai sekarang. Indonesia juga mulai melak kajian Mesir. Abad kelima baru didirikan pesantren sebagai sebuah karena ada kebutuhan untuk pembinaan asrama santri dan yang lain. Baik. Nah, karena itulah, karena di Mekah itu Nabi dan para sahabat sangat ditekan, pergerakannya juga sangat sempit, selalu dimata-matai, makanya nggak memungkinkan untuk sholat untuk mengerjakan sholat Jumat. Ada yang mengatakan memang disyariatkannya ketika Nabi hijrah ke Madinah. Ada yang mengatakan periode Mekah sudah disyariatkan, cuma karena syarat tidak terpenuhi maka tidak dikerjakan. Jadi begitu. Karena ada syarat tambahan ini. Jadi jangan heran kita kalau datang ke suatu desa, kok nggak sholat Jumat di hari Jumat, baru sholat zuhur aja. Ya mungkin syarat tidak terpenuhi. Jadi jangan kayak gitu kan. Apalagi ya indikasinya kan kita musafir di situ ya. Kecuali kalau kita lama tinggal di kota tersebut. Baik. Harus dikerjakan secara berjamaah. Watajibul jamaah firaqatil ula ila al-farad min as-sajdati tsaniyah. Cuman gini, nah ini harus dipahami. Sholat jamaah di sholat Jumat itu cuman diwajibkan di rakaat pertamanya sampai dia bangkit dari rukuk yang kedua. Sampai dia bangkit dari rukuk yang kedua. Habis itu bisa dia niat mufaraqah. Walaupun pas-pasan 40 orang sama imam, semua niat mufaraqah, imam aja sendirian. Sah sholatnya, sah. Niat mufaraqah artinya ketika bangkit di rakaat yang kedua, aku niat memisahkan diri dari imam dalam hatinya. Udah dia baca Fatihah sendiri, baca surah, dia ruku, tidak sujud, dia salam dan dia balik. Ini efektif untuk orang yang nggak tahan mau buang air kalau tahu di rakaat ya. Ke satu atau kedua, udah niat mufaraqah aja, habis itu kabur. Cuman ya sulitnya, apalagi kalau di depan orang pada melihat tuh orang kenapa sholatnya duluan. Nah sulit memang ini begini. Cuman kalau memang kepepet ya nggak apa-apa. Jangan kalau memang udah nggak tahan lagi diputus sholatnya nggak apa-apa. Putusin. Habis itu nggak dapat sholat Jumat ya sholat zuhur gitu ya. Atau ketemu imamnya yang sholatnya begitu lama, setengah jam rakaat yang pertama. Perlu udah lapar, ya lapar nggak lapar? Nggak apa-apa ya kalau sholat imamnya makruh terlalu panjang sholatnya. Di rakaat, cuman kita putus rakaat pertama itu nggak boleh gitu. Mau nggak mau sabar. Ntar rakaat yang kedua baru dia niat mufaraqah. Katanya dia niat mufaraqah, imamnya baca kulhu di rakaat yang kedua. Ya nggak apa-apa. Barengan boleh selesai. Boleh. Kamu bisa aja itu terjadi. Nggak salah. Karena kita katakan membaca ayat yang panjang itu hukumnya makruh kecuali si makmum semua setuju, sepakat. Dan yang sholat makmumnya itu aja. Kalau kayak kita masjid di pinggir jalan, apalagi zuhur dan asar kayak itu aja. Banyak orang yang sedang lewat mampir untuk sholat. Ya zuhur asar rata-rata banyak. Kalau sepakat nggak apa-apa. Bahkan di Indonesia, di Jawa sana, ada yang sampai sekarang katanya di bulan Ramadan satu malam itu satu kali khatam di dalam sholat tarawih. Ya ada Jawa persisnya di mana kita nggak tahu. Berarti satu rakaat itu satu juz setengah. Satu rakaat 2 juz ya, 2 juz setengah. 2 juz setengah.
juz seperempat. 2 juz seperempat. Pakai kursi semua pasti anak muda pun udah kursi capek. Nah, bagus sambil. Kalau orang yang hafal Quran, momen dia untuk belajar, enak. Pahala besar. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, orang yang capek untuk ibadah ketika dunia nggak akan bikin dia capek di akhirat. Orang yang nyantai di dunia aku buat dia super capek di akhirat. Nggak bakal buat capek 2 kali gitu. Baik. Gitu ya. Kalau nawal faraga wa akmalu aqwala ilana sahatul. Jadi, mau bikin kuis seperti ini. Ada orang yang sholat di masjid dia batal, orang yang di rumah sholatnya batal semua. Jawabannya ya tadi, jamaah sholat berjamaah sholat Jumat. Setelah sujud kedua di rakaat yang pertama, bangkit ke rakaat yang kedua, semua niat mufaraqah. Bikin konten kayak dia bikin apa. Habis itu dia salam, imam pas salam sendirian. Kalau imam sampai salam, ya sah sholatnya. Kalau imam tengah-tengah sholat dia batal, atau dia sengaja membatalkan diri dan orang pada kabur, maka dia umumkan lewat mikrofon, semua yang di rumah harap kembali lagi, kita ulangin sholat Jumat karena sholat Jumat saya batal dan kalian kabur semua. Jadi syaratnya imamnya harus sholatnya selesai sampai selesai dan sah. Sampai selesai dan sah. Orang yang niat mufaraqah itu sah. Kalau enggak dia bisa enggak. Alhamdulillah kejadian kayak gini enggak ada ya. Aman-aman ya. Cuman ketentuan ada seperti itu. Jadi yang perlu diketahui, yang wajib di rakaat pertama aja. Apa namanya? Berjamaah. Jadi sholat Jumat itu wajib berjamaah, cuma di rakaat pertama aja. Syaratnya. Rakaat kedua dia nggak berjamaah nggak apa-apa. Cuman kalau dari awal dia mufaraqah di rakaat yang pertama nggak bisa. Nggak bisa dia mufaraqah di rakaat yang pertama, sedangkan dia wajib sholat Jumat, kecuali dia musafir bebas. Cuman dia niat mufaraqah jadi sholat zuhur 4 rakaat jadinya. Nambah banyak. Baik. Atau perempuan ikut sholat Jumat, dia niat mufaraqah, dia mau sholat zuhur aja karena imamnya terlalu lama misalnya. Baca surah Al-Baqarah ayat di rakaat pertama mau dihabisin sama imam. Ya boleh. Kalau yang lain mana bisa niat mufaraqah. Baik, belum ada kejadian. Baik, ini yang kedua. Harus dikerjakan secara berjamaah. Baik. Cara yang kedua kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya orang yang ketiduran sholat Jumat itu nggak bisa ikut. Ketika bangun dia nggak bisa sholat Jumat di rumahnya, harus sholat zuhur. Orang yang ada udzur berarti sholatnya sholat zuhur. Walaupun dia berjamaah masalah. Karena harus ada khutbah juga, harus ada 40, ntar bakal cari. Itu dia sholatnya sholat dulu. Sama orang yang ketika sudah balik dia pernah meninggalkan sholat Jumat, maka qadhanya juga harus qadha sholat dulu. Bisa sholat Jumat. Karena Jumat tidak bisa diqadha. Yang ketiga, antakuna jama'atu arba'in. Sholat jamaah tadi harus jamaahnya itu berjumlah 40 orang minimal. 40 tadi kategorinya harus ahrar, semuanya merdeka, bukan hamba sahaya. Nggak ada lagi perbudakan, bukan budak. Zukuran, semuanya itu harus laki-laki. Kalau 40 sama perempuan nggak bisa. Balighin, 40 itu harus semua sudah balik. Mustautinin, harus 40 ini mustautin. Jadi kita katakan mustautin ini bukan musafir.
Kemudian wa inna qasu ka'anin qadda wudu'a ahadihim qabla salamihi batalatil jum'ah. Kalau kurang dari 40, contohnya di tengah sholat ini 40 orang pas-pasan, di tengah sholat ada yang kentut, batal semua udah itu. Kalau pas-pasan 40 batal semua. Kalau lebih enggak. Hanya 40 itu harus mustautin di situ ya. Cuman mustautin dengan kategori yang kita katakan tadi, bukan berarti harus warga RT di masjid itu. Atau ya kalau zaman dulu masih ada RW-nya atau kelurahannya atau kecamatannya, enggak. Jadi desa yang nyampur itu dikatakan satu kategori. Jadi dia di sini dianggap warga, di sini pun dianggap warga, di sini mustautin, di sini pun mustautin. Ya. Jadi akhirnya kita ke ujung manapun di kota Jambi ini masih terhitung 40 karena kayak nyambung satu persatu. Kayak nyambung satu persatu. Masih. Kecuali seberang, orang seberang ke sini udah nggak mustautin. Kita ke seberang juga udah tidak mustautin karena dipisah oleh sungai. Baik. Sama ini Kumpe juga ya. Kumpe kita dipisah dengan sungai kecil tuh. Nah, mustautin boleh. Baik. Fa'in naqasu ka'anin taqadha wudu'a ahadihim qabla salamihi batalatil jum'ah. Baik. Nah, cuman jumlah 40 itu adalah jumlah yang tidak disepakati. Begitu banyak angka yang keluar menurut para ulama. Karena memang tidak ada. Kalau harus sholat berjamaah itu hadisnya jelas. Cuman jumlahnya berapa tidak ada ketentuan. Imam Syafi'i disebut Jum'ah itu harus 40 dalam hadis. Cuman hadisnya masih diselisihkan. Karena kalau hadis sahih itu dalam penetapan hukum ini nggak boleh. Harus minimal hadisnya hasan atau sahih. Apalagi ada yang mengatakan hadisnya itu lam yathbut, tidak ada alias bukan hadis palsu. Masih di seperti itu. Cuman setiap imam itu, setiap ulama mereka ada jumlah masing-masing. Imam Syafi'i mengatakan 40. Ada lagi gaulu Ibn Hazm. Ibn Hazm ini ulama besar mazhab Dawud al-Zahiri. Dulu mazhab yang mu'tabar, sekarang karena nggak ada pengikutnya, akhirnya ya dan nggak ada peninggalan dari mazhab tersebut, nggak bisa diikuti. Dia mengatakan satu orang cukup sholat Jumat. Nah, ini nggak tahu gimana. Jadi yang ketinggalan di masjid berarti harus sholat Jumat, mungkin ya menurut mazhab itu. Yang kedua, 2 orang. Itu pendapat Imam Nakhai. Ini di zaman Mujtahidul Mutlaq. Sama Imam Ahlul Zahir, Imam Dawud al-Zahiri, Sahibul Madhab al-Zahiri. 2 orang imam dan makmum ini sama kayak sholat jamaah. Ada yang mengatakan 3 orang, imam 1, 2 makmum. Itu pendapat Abi Yusuf wa Muhammad Walid. Abi Yusuf ini pembesar muridnya Imam Abu Hanifah. Mana ada pendapat yang menyelisih Imam Abu Hanifah, Muhammad Walid. Ini semua ulama yang dulu ada mazhab, mereka mujtahid, berijtihad sendiri. Ada mazhabnya. Karena nggak ada karangannya, nggak ada muridnya yang menyebarkan atau berkhidmat kepada mazhabnya, diluaskan pendapat-pendapatnya itu, maka hilang, tergerus sama-sama. Yang keempat, 4 orang, imam sama 3 makmum. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri. Dan Imam Abu Hanifah juga tidak mensyaratkan mustautin, tidak mensyaratkan laki-laki. 4 orang itu ada perempuan pun nggak apa-apa, musafir pun nggak apa-apa. Yang kelima,
Cuma Imam Abu Hanifah harus ada izin dari pemerintah setempat. Kita ada izin sih kalau melaksanakan sholat Jumat ya, karena ada syarat kita itu. Jadi ntar bakal ada syarat yang lain ya. Makanya harus dari Kementerian Agama ya. Ada Kementerian Agama harus syarat izin untuk mendirikan sholat. Baik, yang ketujuh pendapat Ikrimah. Ikrimah ini adalah muridnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kelima harus 7 orang minimal. Pendapat Rabi'ah harus 9 orang. Ada lagi Imam Malik 12 orang. Rabi'ah, dan ini dipilih oleh Imam Suyuti, salah satu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Cuman nggak bisa dinisbatkan ke mazhab Imam Syafi'i. Jadi kisahnya dulu Nabi sholat Jumat di awal Nabi kerjakan khutbahnya sama kayak khutbah yang lain, Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Semuanya itu kan khutbah, sholat dulu baru khutbah. Cuman sholat Jumat aja yang pakai khutbahnya, khutbah dulu baru sholat. Awalnya sholat Jumat itu sama, sholat dulu baru khutbah. Suatu ketika, lupa peperangan itu, sahabat yang pulang dari peperangan itu memang udah ada kabar bahwasanya mereka dapat ghanimah yang begitu besar, banyak harta rampasan perang. Ada terdengar bakal pulang hari ini, hari Jumat. Pas lagi Nabi khutbah, saking pengen melihat harta yang banyak itu keluar, hampir semuanya keluar. Tersisa cuma 12 orang. Jadi kalau kita sering gak dipedulikan, ini sahabat besar ini, Nabi lagi khutbah gara-gara harta keluar. Tinggal 12 orang. Karena kata Nabi, kalau seandainya semuanya keluar bakal turun azab kepada umat ini. Nabi khutbah ditinggalin, wa tarakuka qa'iman dalam perang. Dan mereka meninggalkan kau dalam keadaan berdiri sedang berkhutbah. Nah di situ jelas yang tertinggal 12 orang di tafsir ayat tersebut. Cuma Imam Syafi'i cuman nggak dijelaskan apakah 12 itu nggak balik lagi atau balik lagi. Kan itu pertanyaan. Karena sebagian cuma ngelihat aja, habis itu balik lagi. Dengar lagi khutbahnya, nah, berarti kan cuma sebentar mereka keluar. Memungkinkan. Nah yang kayak gini, dalil-dalil yang kayak gini ini nggak bisa dijadikan patokan. Bakal tajam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini cara ulama mengolah dalil itu sehingga turunlah hukum yang baku. Jadi dengan dalil-dalil pendukung yang lain. Baik. Nah Imam Malik, ini salah satu pendapat Imam Malik mengatakan harus 12 orang. Kemudian 13 orang pendapat Ishaq sama ini salah satu mujtahid mutlak. 20 orang itu salah satu pendapatnya Imam Malik dari riwayat Ibnu Ubaid. Salasun kadzalik. Terus Imam Malik ada lagi pendapat 30. Jadi ada 3 pendapat Imam Malik dari 30 orang. Kan bisa aja baru ketemu dalil baru jadi menyimpulkan gitu. 40 orang itu adalah Imam Syafi'i. Mu'tamad di dalam mazhab harus 40 orang. Ada lagi 50 orang mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, banyak lagi. Dalam satu riwayat. Dan ini dihikayatkan dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang saleh. Kemudian 80 orang, ini pendapat Imam Al-Marwazi. Ini termasuk mujtahidul muqayyad dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam pengikut mazhab Imam Syafi'i. Lebih banyak lagi, harus 80. Nah yang terakhir harus jam'un katsir bi ghairi hasrin. Harus orang yang banyak tanpa bisa dihitung dalam satu pandangan mata. Wah ini lebih dari 80. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan sekarang?